Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas materi tentang laporan keuangan salon cantik periode November 2018 dan Desember 2018. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan beberapa anggota kelompok saya. Saya sendiri Nilu Putu Marta Sadewi dengan NIM 1917051236 sebagai moderator sekaligus penyaji keempat. Kemudian ada Kadek Reza Manaura Hartani dengan NIM 19171174 sebagai penyaji ketiga. Kemudian ada Kadek Marcel Putra Prayoga dengan NIM 1917051188 sebagai penyaji pertama. Dan terakhir ada Niputu Eka Yunita Sukrisna Dewi dengan NIM 1917051223 sebagai penyaji kedua. Baik, langsung saja ke pembahasan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Marcel Putra Prayoga dengan NIM 1917051188. Di sini saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan tentang apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan. Definisi laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan untuk para pengguna setelah transaksi-transaksi dicatat dan dirangkum. Laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada neraca atau laporan posisi keuangan, Statement of Financial Position. Neraca dalam akuntansi lebih dikenal dengan nama balance sheet. Secara umum, laporan ini dibuat untuk menunjukkan kondisi, posisi, dan informasi keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu ada laporan laba rugi atau Statement of Profit or Loss. Laporan ini berfungsi untuk memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dalam satu periode keuangan. Yang ketiga yaitu ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Statement of Change in Equity. Laporan perubahan modal akan menyediakan informasi terkait jumlah modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang keempat ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Laporan arus kas ini disebut untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Notes to the Financial Statement, yaitu dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal yang tertera dalam keempat laporan keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan laporan keuangan. Tujuan akuntansi dan laporan keuangan menurut prinsip akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh salon cantik. Untuk penyusutan aktiva tetap mengambil kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk gedung umur ekonomis ditaksir sekitar 20 tahun. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Yang kedua yaitu, untuk penyusutan aset tetap selain gedung, umur ekonomis ditaksir sekitar 5 tahun. Penyusutan juga menggunakan metode garis lurus. Adapun ketentuan lainnya. Yang pertama, Ibu Ketut Nova menetapkan akan mengambil bagian usaha atau prive untuk kepentingan pribadi melalui laba yang diperoleh bulan sebelumnya. Namun, jika rugi, maka Ibu Ketut Nova tidak mengambil bagian usaha. Besar prive yang ditetapkan adalah 30% dari laba bersih setelah pajak dalam periode sebelumnya. Yang kedua, Ibu Ketut Nova telah memulai kewajiban pajaknya mulai bulan Desember 2018. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Eka Yunita, NIM 1917051223. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan dari perusahaan salon cantik pada bulan November 2018. Pertama, saya akan membahas tentang laporan keuangan laba rugi. Pada suatu perusahaan pasti akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari usaha yang mereka bangun. Nah, pada laporan laba rugi, pada perusahaan salon cantik ini mendapatkan laba, di mana dia memperoleh memperoleh keuntungan lebih besar daripada pengeluaran yang dia keluarkan. Dapat dihitung pada pendapatan yang mereka dapatkan pada awal bulan hingga akhir bulan sebesar 57.050.000. Sedangkan pengeluaran yang mereka keluarkan untuk menggaji pegawai, pengeluaran untuk keperluan perusahaan dan lain-lain itu sebesar 18.810.333 rupiah. Jadi dapat disimpulkan laporan laba rugi perusahaan salon cantik pada bulan November 2018 mengalami laba sebesar Rp38.239.667 dan perusahaan tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp191.198. Jadi laba yang diperoleh sesudah dikenakan pajak adalah sebesar Rp38.048.469. Nah, kedua saya akan membahas tentang neraca perusahaan salon cantik. Neraca ini membahas tentang harta, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan. Nah, pada perusahaan salon cantik ini, aktiva atau harta yang dimiliki sebesar Rp1,39.333. Harta ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada harta lancar dan harta tetap. Harta lancar yang dimiliki perusahaan salon cantik ini sebesar Rp596.550.000. Sedangkan harta tetap sebesar Rp442.750.000. Jadi total harta atau aset yang dimiliki salon cantik ini sebesar Rp1,39.333.000. Setelah aktiva ada pasiva atau hutang dan modal perusahaan. Hutang ini dibagi menjadi dua, yaitu hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Nah, pada salon cantik ini hutang jangka pendek yang dimiliki sebesar Rp60.560.000. Sedangkan hutang jangka panjang yang dimiliki salon cantik ini sebesar Rp435 juta. Nah, selain hutang, pada neraca memiliki juga modal yang dimiliki oleh
salon cantik ini sebesar 538.239.667 rupiah. Jadi Pasify yang dimiliki salon cantik sebesar 1,39.333.000 rupiah. Nah, setelah kita mengetahui hasil aktiva dan pasifa dari perusahaan tersebut, maka kita dapat lihat apakah hasil tersebut sama atau tidak. Jika sama, berarti harta dan hutang yang dimiliki perusahaan tersebut seimbang atau balance. Jika tidak, berarti aktiva dan pasifa yang dimiliki perusahaan belum seimbang atau masih ada ketidakpastian dari hasil tersebut. Nah, ketiga atau terakhir, saya akan membahas tentang laporan arus kas. Pada laporan ini, kita dapat melihat ada 3 kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan operasional, ada kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan salon cantik. Yang pertama ada pada kegiatan operasional. Martani dengan NIM 1917051174. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan pada bulan Desember. Pada bulan Desember, terjadi beberapa transaksi yang mempengaruhi laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Pertama, saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, bulan Desember terdapat pendapatan dan biaya atau beban. Terdapat pendapatan jasa, pendapatan bunga di BCA, pendapatan bunga di BNI, dan pendapatan lainnya dengan total pendapatan yaitu sebesar Rp40.565.000. Kemudian terdapat juga beban atau biaya di mana total beban tersebut sebesar Rp40.565.000. Kedua, saya akan menjelaskan laporan neraca atau Statement of Financial Position. Laporan neraca bulan Desember terdapat aset, liabilitas, ekuitas, dan prive. Di dalam aset juga dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar yang dipengaruhi oleh transaksi dan aset tetap yang dipengaruhi oleh transaksi. Total aset lancar yaitu sebesar Rp550.905.000 dan total aset tetap sebesar 440 juta. Jadi total aset yang dihasilkan sebesar Rp990.905.000. Selanjutnya liabilitas. Di dalam liabilitas dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dengan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.886.667.000. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang dengan total sebesar Rp430.250.000. Sebesar 12 juta, jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp990.950.000, di mana aset dan liabilitas dikatakan balance. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas atau cash flow activity. Di dalam cash flow dibagi menjadi 3, yaitu cash flow operating. Yang kedua ada cash flow investasi atau investing activity. Dan yang terakhir ada cash flow funding activity atau aktivitas pendanaan. Di dalam operating activity, total cash flow yang didapatkan yaitu Rp29.159.531.000. Selanjutnya, cash flow investasi activity. Di dalam laporan ini tidak terdapat investasi activity karena tidak terdapat transaksi pembelian peralatan. Dan yang terakhir yaitu cash flow from funding activities, yaitu aktivitas pendanaan dengan total sebesar Rp564.150.000. Baik, di sini saya sebagai penyaji keempat, di sini saya akan menyimpulkan bagaimana perkembangan usaha salon cantik periode November 2018 dan periode Desember 2018. Langsung saja yang pertama di sini akan
membandingkan profit and loss periode November dan Desember 2018. Dapat lihat secara langsung bahwa pendapatan pada salon cantik itu mengalami penurunan dari 57 juta sekian menjadi 40 juta sekian, yang dimana ini mengalami penurunan sebesar 16.485.000. Kemudian yang kedua ada beban. Beban salon cantik ini juga mengalami penurunan sebesar 24.135. Ini berbanding sedikit antara November dan Desember. Kemudian yang terakhir itu ada profit and loss setelah pajak. Dapat lihat juga bahwa salon cantik ini mengalami penurunan laba dari bulan November sebesar 38 juta sekian dan yang menjadi Desember 21 juta sekian. Ini menandakan bahwa salon cantik mengalami penurunan laba dari periode November ke periode Desember. Kemudian yang kedua, ada di sini saya akan membandingkan statement of financial position. Dapat lihat bahwa ada aset, liabilitas, serta ekuitas. Dapat lihat juga bahwa terdapat penurunan aset lancar sebesar 45 juta dari bulan November ke periode Desember. Kemudian liabilitas jangka pendek, yaitu utang-utang jangka pendek, mengalami kenaikan, sedangkan liabilitas jangka panjang itu mengalami penurunan karena pada transaksi bulan Desember, salon cantik beberapa telah mulai membayar utang-utang pada bank. Kemudian yang terakhir, laba rugi tahun berjalannya. Yang tadi sebelumnya, bahwa dijelaskan salon cantik ini mengalami penurunan laba dari 38 juta sekian pada bulan November, turun menjadi 21 juta sekian pada bulan Desember. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan membandingkan perbandingan cash flow pada bulan November dan cash flow pada bulan Desember. Dapat dilihat secara langsung bahwa ada 3 jenis macam cash flow, yaitu cash flow operating activities, cash flow from investing activities, dan terakhir cash flow from funding activities. Baik, dapat lihat secara langsung bahwa cash flow operatingnya itu mengalami kenaikan karena ada beberapa pembelian aset dan pembayaran utang. Kemudian ada investing, ini mengalami penurunan karena pada transaksi bulan Desember itu salon cantik tidak ada transaksi pembelian investasi, pembelian peralatan ataupun aset tetap lainnya. Kemudian yang terakhir cash flow from funding activities. Ini dapat dilihat juga mengalami penurunan karena tidak ada pendanaan sebesar dari 635 juta sampai mengalami penurunan sebesar 564 juta sekian. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha salon cantik ini mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama pada laba dari 38 juta sekian yang menjadi 21 juta sekian. Ini sangat kurang baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari penjelasan kelompok saya. Om Santi 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 Om.